Oke teman-teman, selamat berjumpa lagi di channel Mas Eko. Kali ini Mas Eko akan memberi informasi mengenai kesehatan, yaitu penyakit asam lambung. Nah, Mas Eko pernah mengidap sakit asam lambung yang lumayan parah. Aduh, sangat tersiksa teman-teman, sakit asam lambung itu. Kalau kekenyangan sakit, kelapar sakit, terlambat makan sakit, makan yang asam sakit, apalagi makan yang pedas sakit, semua aktivitas terganggu. Jadi bawaannya kalau udah asam lambung naik, di sini terasa sakit sekali, panas ya, seperti ditusuk gitu ya. Apa bawaannya tuh pengennya tidur terus. Kalau udah tertidur baru enak. Kalau udah tertidur baru enak rasanya. Nah, tapi kan nggak mungkin kita tidur terus. Nah, orang kan harus bekerja, cari uang, bener nggak teman-teman? Nah, jadi masih kau tanya beberapa kawan, dikasih solusi dan sebagainya. Solusinya bagus-bagus, tetapi juga ada yang hoax. Nah, makanya teman-teman hati-hati sama berita hoax. Nah, masih kau mau kasih tahu sama teman-teman. Teman-teman kalau masuk dalam internet, buka YouTube atau buka internet browsing di Google atau di apapun, teman-teman itu seperti masuk di tengah hutan. Di tengah hutan itu banyak buah. Ya, hutan rimba itu banyak buah. Tetapi tidak semua buah yang ada di hutan itu bisa dimakan. Ada buah yang bisa dimakan, yang bermanfaat, yang berfungsi buat tubuh manusia. Tapi ada juga buah yang beracun. Kalau teman-teman makan sembarangan buah yang ada di hutan, ternyata itu buah beracun, teman-teman akan mati. Resikonya sakit, menderita, mati. Nah, sama teman. Kalau kita tuh masuk ke dalam dunia internet, di dunia maya, di sana itu banyak informasi, banyak berita. Tapi tidak semua informasi, tidak semua berita yang di internet itu benar. Harus diuji dulu kebenarannya. Ada yang berita benar-benar hoax, ada yang tidak hoax. Karena itu teman-teman kalau masuk dalam internet, dunia internet, browsing atau mendapatkan sesuatu, jangan langsung diterima mentah-mentah. Dicari dulu sumbernya dan dicari dulu kebenarannya, apakah sudah ada yang membuktikan atau belum. Kalau belum, bahaya. Sama halnya teman-teman masuk dalam hutan rimba, dapat buah beracun dan teman-teman makan buah itu. Nah, kali ini Mas Eko tidak menyampaikan buah beracun, tetapi ini adalah pengalaman sendiri dari Mas Eko. Bertahun-tahun sakit asam lambung, sangat terganggu sekali. Terasa sakit, terasa nyeri di bagian ulu hati. Mas Eko pernah berpikir ini sakit apa sebenarnya? Pernah pergi ke dokter, bahkan habis duit banyak. Pernah minum obat yang paling murah, bahkan pergi ke dokter yang pernah dapat harga yang paling mahal juga. Tapi akhirnya juga masih sakit. Nah, suatu ketika ada teman Mas Eko, dia kasih saran. Gampang sebenarnya obat asam lambung itu, tidak perlu susah-susah. Obat itu pasti ada. Teman Mas Eko sarankan demikian. Apa itu obatnya? Oh, gampang kok obatnya. Obatnya itu ada di lingkungan kita. Obatnya gampang, air putih. Loh, kok bisa air putih? Bayangkan teman-teman, 80% tubuh kita itu terdiri air. Kalau kandungan air yang dalam diri kita berkurang, maka akan mengganggu organ-organ tubuh lain bekerja. Jadi caranya gimana cara ngobatinya dengan air putih? Nah, dan sudah terbukti dan Mas Eko juga sembuh gara-gara saran tersebut. Yaitu setiap bangun pagi, isi ke Tupperware ini, ya, Mas Eko gunakan Tupperware ini yang ukurannya 1 liter air, diisi dengan air. Jadi setiap bangun pagi, minum air putih sebanyak 1 liter. Jangan makan, jangan lain-lain dulu. Pokoknya bangun pagi, minum ini dulu. Minum air putih sebanyak 1 liter air. Wah, awal-awalnya teman-teman, Mas Eko pun tersiksa. Nggak pernah minum langsung sebanyak itu. Hari pertama sampai hari keempat, waktu minum, waduh, terasa kayak sesak. Bangun pagi langsung minum air banyak. Terus pernah sampai mual dan mau muntah. Tapi karena teman Mas Eko itu sudah mengalaminya dan sembuh dari situ, maka Mas Eko praktek cobakan. Kalau dia bisa, kenapa saya enggak? Akhirnya teman-teman, betul. Yang biasanya di tengah hari itu sudah terasa sakit, ulu hati sini nyeri, harus nyebawan tidur, tetapi mulai berkurang. Dari hari pertama sampai hari ke-7, perubahannya sangat nampak sekali teman-teman. Jadi Mas Eko 7 hari terapi air putih itu dan syukur hasilnya sangat memuaskan. Akhirnya sejak saat itu Mas Eko rutin minum air putih bangun pagi. Nah, kalau waktu awal-awal minum terasa mual atau muntah, nggak apa-apa, tahan saja, lawan saja. Karena memang ada penolakan di dalam lambung kita. Tapi akhirnya ya syukur sekarang Mas Eko sembuh. Tapi kemudian teman-teman setelah sembuh apakah seenaknya saja? Enggak. Penyakit itu datang karena pola makan kita yang salah.
karena pola hidup kita yang salah. Maka setelah sembuh, teman-teman coba ikuti saran-saran Mas Eko mengenai kemarin di YouTube yang sudah Mas Eko, ada pantangan yang harus diikuti, makanan-makanan yang dilarang bagi penderita asam lambung, dan makanan-makanan yang dianjurkan untuk penderita asam lambung. Syukur sampai sekarang ya Mas Eko sudah sembuh dan Mas Eko udah berani makan pedas lagi. Mas Eko udah berani makan yang asam-asam lagi dan sehat. Memang Tuhan itu memberkati, Tuhan itu menolong, tetapi memakai fasilitas dan sarana. Kali ini sarana yang ada yang Mas Eko bagikan buat teman-teman semua melalui air putih. Nah, semoga teman-teman yang sedang mengalami sakit asam lambung bisa mempraktekannya di rumah. Dan ini tanpa resiko teman-teman. Ini tidak menggunakan obat-obatan yang bisa mengganggu ginjal. Kalau teman-teman sakit sedikit minum obat, lama-lama ginjal menjadi rusak. Ini tanpa resiko. Karena tanpa resiko teman-teman silakan dicoba. Oke? Semoga bermanfaat dan teman-teman yang sakit asam lambung sembuh melalui terapi air putih ini. Salam sehat dari Mas Eko.